Hujan deras memicu longsor di permukiman Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Kamis malam. Longsor menimbun 5 rumah dan menyebabkan 12 orang meninggal dunia. IGD Nyoman Wiradinata saat ini sudah berada di lokasi. Nyoman, selamat sore. Bagaimana kondisi terakhir di lokasi pasca longsor? Ya, Elvira, memang hingga siang ini sudah tidak ada lagi evakuasi terhadap warga yang tertimbun, baik di 3 lokasi, yakni di Desa Songan, kemudian di Desa Awan, maupun di Desa Sukawana. Jadi total jumlah korban yang meninggal adalah 12 orang, dan 5 diantaranya masih dirawat di rumah sakit dan di rumah warga setempat. Dan memang tadi sempat beberapa warga masih melakukan pencarian di lokasi, terutama di Desa Songan yang saya lihat, memang melakukan pencarian terhadap benda-benda berharga yang masih bisa diambil. Bahkan tadi ditemukan ada uang tunai sekitar 28 juta di salah satu rumah korban yang meninggal. Dan di Desa Songan sendiri ada sekitar 20 kakak dengan sekitar 130 jiwa yang rencananya akan diungsikan ke tempat yang aman, yakni di bawah dengan jarak sekitar 2,5 km dari lokasi terjadinya longsor yang terjadi semalam. Dan memang kondisi hari ini memang kondisi agak cerah, namun hujan bisa datang tiba-tiba, artinya sesuai dengan arah dari BMKG bahwa akan ada potensi hujan dan angin kencang hingga pada tanggal 11 Februari nanti. Jadi dikhawatirkan lokasi longsor yang ada di Desa Songan, secara kasat mata saja sudah bisa dilihat masih ada retak-retak yang dikhawatirkan akan bisa terjadi longsor apabila hujan akan timbul kembali atau akan turun lagi pada malam atau hari-hari sampai tanggal 11 mendatang. Nah, untuk mengetahui bagaimana warga yang selamat dari Desa Songan apakah mereka akan bertempat tinggal di sana atau akan mengungsi malam ini, bersama saya sudah ada Bapak Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arte. Selamat sore, Pak. Selamat Pak, sore. rencananya untuk hari ini atau untuk kedepannya warga yang selamat akan seperti apa, Pak? Terima kasih. Dari total warga yang tinggal di lokasi tersebut sekitar 130 jiwa. Hari ini semuanya kita ungsikan di Desa Songan. Mengingat memang kondisi alam yang ada di sana masih sangat rawan terhadap pergeseran-pergeseran, terutama tanah karena rekahan juga di sana sudah menganga, sehingga kita sarankan dan kita ungsikan semuanya di bawah. Kebetulan juga dari tradisi masyarakat Songan sendiri, di mana mayat-mayat ini juga baru akan dikuburkan 3 hari lagi. Jadi selama 3 hari ke depan ini seluruh warga 130 itu juga akan menjaga daripada mayat itu. Tentunya kami dari Pemka Bangli beserta seluruh jajaran, baik itu provinsi, PMI, sosial, TNI Polri juga bersama-sama bagaimana kebutuhan daripada pengungsi selama 3 hari ke depan ini, kebutuhan pokok bisa kita penuhi secara total di tempat ini. Hari ini juga kita sudah persiapkan tambahan dapur umum beserta dengan semua fasilitasnya. Besok juga semua SKPD, karena di kabupaten kami ini ada 3 titik yang perlu kita pantau dan bantu secepatnya, maka semua SKPD besok juga akan bergerak dan kita sudah bagi. Karena kebetulan tadi juga kita sudah melakukan rapat terkait dengan kondisi tanggap darurat dalam 3 hari ke depan. Ya, untuk yang kedua, Pak, kalau kita lihat memang peta geologi daerah-daerah Songan, kemudian Blandingan, termasuk juga Awan, itu dalam peta geologi adalah peta rawan untuk longsor, Pak. Apa ada rencana dari PMK untuk melakukan relokasi warga yang terutama yang berada di pinggir-pinggir tebing itu, Pak? Yang jelas tanggung jawab pemerintah daerah adalah ingin semua warganya bisa menempati tempat tinggal yang nyaman dan aman dari semua bencana alam ini. Dan kita pasti akan instruksikan seluruh warga Kabupaten Bangli yang tempat tinggalnya berpotensi dan rawan terhadap bencana alam, kita instruksikan untuk secepatnya mereka kembali ke rumah-rumah asalnya. Karena seperti kejadian hari ini di Songan ini, sebenarnya mereka tinggal adalah di daerah kebunnya mereka sendiri. Jadi bukan di desa aslinya. Kalau desa aslinya adalah di bawah, tapi karena pengembangan yang terjadi karena kita sudah semakin banyak, jadi banyak tempat-tempat yang seharusnya tidak layak sebagai tempat tinggal mereka tempati. Maka kita instruksikan seluruhnya harus pindah ke tempat-tempat daerah yang aman. Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati. Semoga segera diatasi.
Demikian Elvira, wawancara saya dengan Bapak Wakil Bupati dan semoga saja kejadian ini tidak terulang lagi. Artinya warga juga waspada, termasuk juga pemerintah untuk segera mencari tempat-tempat aman atau warga pun sadar untuk mencari tempat-tempat aman untuk bermukim. Elvira. Baik, Nyoman, terima kasih informasi Anda langsung dari Bali.